Wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini sehat semua? Sudah makan? Siapa yang di sini makanannya bergizi tadi? Siapa yang makan sayuran? Siapa yang tadi pagi minum susu? Siapa yang sudah memakan protein, buah-buahan atau daging-dagingan? Sudah? Alhamdulillah. Berarti udah siap ya buat belajar ya? Ya. Coba Ibu boleh minta tolong boleh? Coba tengok kanan kiri kalian. Tengok kanan, tengok kiri. Apakah teman kalian ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya, gimana nggak sehat ya? Kan makanannya sudah bergizi, terus minumannya sudah yang berenergi. Semoga kalian semua di sini sehat walafiat. Ya, amin ya robbal alamin. Nah, sekarang waktunya berdoa. Ibu mohon kepada ketua kelas Zaki untuk memimpin doanya. Siap berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon student. Oke, Zaki terima kasih bisa duduk kembali. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Betul, sudah siap? Betul. Coba Ibu mau tes tepuk siap belajar. Oke, bisa ya semuanya ya? Yuk, 1, 2, 3, tepuk siap belajar. Yes. Oke. Sudah siap semuanya. Sebelum belajar, Ibu mau menanyakan suatu nyanyian. Nah, lagu ini untuk kalian itu bisa mendapatkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Apa sih nasionalisme itu? Cinta tanah air. Kita di negara apa sih? Di negara Indonesia.
Indonesia. Berarti kita harus nyanyi dan tahu apa aja lagu-lagu di Indonesia. Saya lagu yang akan Ibu putarkan. Pasti kalian tahu semua kan? Dari Sabang sampai Merauke. Siap buat menyanyikannya? Ya. Oke, sambil dibantu oleh Ibu ya. Sabang sampai Merauke murah-murah, sambung menyambut bernyanyi selalu itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku bernyanyi padamu, menyejukkan negeri, tanah airku Indonesia. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke pulau-pulau, sambung menyambut bernyanyi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku bernyanyi padamu, menyejukkan negeri, tanah airku Indonesia. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Agar konsentrasi kalian lebih full lagi, lebih di hati lagi di sini, Ibu mau merilekskan kalian semua. Oke? Oke. Dengarkan aba-aba dari Ibu ya. Kalian boleh memejamkan mata kalian. Tangan kalian boleh diletakkan di paha kalian. Kalian duduk dengan rileks. Pejamkan mata. Lupakan sejenak masalah-masalah hari ini yang sudah membuat kalian itu kepikiran. Yang membuat kalian itu kesal hari ini. Sudah dilupakan? Maafkan orang-orang yang sudah membuat kalian sakit hati untuk hari ini. Hari ini, kalian hanya ingin belajarnya fokus di kelas. Jadi, lupakan semua masalah, lupakan semua gundah. Jadi, hati kalian, jiwa dan raga kalian adanya di kelas ini. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Tarik napas lagi dari hidung, buang dari mulut. Sekali lagi, nanti ada suaranya ya, gitu ya. Tarik napas dari hidung, buang pelan-pelan. Udah rileks? Udah bener rileks? Udah. Nah, ini sekarang kita waktunya mengingat kembali kesepakatan kelas kita. Siapa yang masih ingat kesepakatan kelas kita? Natasha, apa? Tertib saat belajar. Ya. Fokus konsentrasi saat belajar. Izin pada saat ingin keluar dari kelas. Iya, fokus, terus izin dan tertib saat di kelas. Itu kalian ya membuat kesepakatan sendiri ya. Terus Gibran, kesepakatan apa lagi? Menjaga kebersihan ruang kelas. Menjaga kebersihan, terus saling menjaga barang-barang kelas. Iya. Terus saling berinteraksi bersama teman. Aktif bersama teman. Menjaga kelestarian lingkungan sekolah. Keasrian. Jadi kita itu harus harmonis satu kelas ini ya. Kalau nggak harmonis, apa yang akan terjadi? Terpecah belah. Sama ngomongin harmonis, sama nih kayak tujuan pembelajaran hari ini kita. Tujuan pembelajaran adalah tentang ekosistem harmonis. Sama kayak kelas kita ya, harmonis ya. Nah, tujuannya itu menjelaskan hubungan memakan dan dimakan. Tapi bukan teman kalian yang memakan dimakan ya, tapi hewan. Terus energi berpindah. Kalau kita makan, dapat energi nggak? Dapat. Terus pentingnya keseimbangan
ekosistem. Penting nggak sih ekosistem itu? Penting. Nanti akan kita kulik lagi, kita identifikasi lagi lebih jauh. Nah, ngomong-ngomong ekosistem, sepertinya kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem ya? Ya, sekarang kita akan mendalami lagi. Udah punya lagunya belum tentang ekosistem? Udah punya. Coba Ibu mau tes, masih ingat nggak nih daya ingatnya nih ya? Kan makanannya udah bergizi, berarti daya ingatnya harus kuat, harus ingat. Bisa dinyanyikan? Bisa. Ayo, ada yang udah apa belum apa? Boleh dilihat bukunya, catatannya lagi, nggak apa-apa. Ya. Kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Ayo makanan di rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan pemurah. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makanan setiap hari untuk menambah banyak energi. Ketika sudah mati, tak makan lagi. Jamur berarti mengurai hewan mati. Pintar sekali lagi. Mana di mana jagung saya? Jagung saya dimakan tikus nakal. Nakal. Mana di mana tikus nakal. Tikus nakal dimakan musang kapal. Musang dimakan alam. Alam diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Musang dimakan alam. Alam diurai jamur untuk menjaga ekosistem seimbang. Oke, tepuk tangan. Pintar, masih pada ingat semuanya ya. Nah, dari lagu tersebut ada binatang apa sih di situ? Ada tikus. Ada tikus, terus elang, musang. Kalau tumbuhannya ada apa? Jagung. Kira-kira itu di mana ya kejadiannya kalau ada tikus, elang, jagung tuh di mana ya kejadiannya ya? Di sawah. Pernah ke sawah enggak? Semuanya pernah ke sawah? Enak nggak di sawah? Sejuk nggak? Pernah juga nggak ke sungai? Enak nggak di sungai? Enak. Nah, tapi kalau sungainya kayak begini, enak nggak? Coba perhatikan. Ini sungainya bagus apa rusak ya? Rusak. Kenapa ya bisa rusak? Karena kurang dijaga sama siapa? Dijaga sama manusia. Kenapa sih bisa nggak dijaga sama manusia? Padahal kan tempat hidupnya sendiri ya. Tempat di mana dia makan, tempat di mana dia nyari kerja di sungai. Ada kan yang bekerja di sungai? Iya, tapi kenapa nggak dirawat? Karena apa? Kalau kalian deh nggak merawat rumahnya sendiri karena apa? Males. Kenapa ada rasa males? Boleh nggak rasa males itu ada? Tidak boleh. Harusnya ada rasa apa? Semangat. Kalau misalkan ada kalian posisinya lagi di sini, apa yang harus kalian lakukan? Membersihkannya. Terus di sini ada gambar apa aja ya? Berarti ini kita mau mengenai apa? Ekosistem apa yang ada di sini? Sawah apa sungai? Sungai kan ada airnya. Sawahnya mungkin di sini ada ya, tapi nggak kelihatan ya, kurang jelas. Nah, di sini ada binatang-binatangnya. Ini pohon yang harusnya hijau jadi kering. Bisa karena faktor apa aja? Penebang lautan tuh gara-gara faktor siapa?
Manusia. Terus ada faktor dari faktor manusia, faktor apa lagi? Faktor alam kira-kira apa ya? Banjir. Terus apa lagi? Faktor alam yang menyebabkan ekosistemnya jadi rusak. Ini kan ekosistemnya rusak ya. Kira-kira habis terjadi apa nih ya? Yang goyang-goyang itu. Terus selain tsunami? Gempa bumi. Jadi faktornya banyak ya. Ada faktor dari manusia, ada faktor dari apa lagi? Alam. Ada lagi nggak pertanyaan tentang gambar ini? Cara menjaganya? Ada yang bisa jawab? Bisa nggak kita melakukan pembaruan lagi? Bisa. Atau dengan cara reboisasi, penanaman ulang kembali pohon-pohon yang sudah mati. Bisa ya? Mau nggak dilakukan nanti di rumah? Nah, jadi kalian harus peka terhadap lingkungannya sendiri. Nah, kalau ada tanaman yang sudah mati, kalau udah ada tanaman yang sudah layu, harus diapa? Pertama, disiram. Kalau dia sudah tetap mati, walaupun udah kita jaga, kita pupuk, tetap mati, berarti harus apa? Diganti atau direboisasi. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang apa? Ekosistem. Biasanya ekosistem itu berkaitan dengan rantai makanan. Ibu akan kasih video. Kalian melihatnya dengan seksama ya, dengan serius ya. Nanti akan ada pertanyaan dari video dan penayangan PowerPoint yang akan Ibu tunjukkan ke kalian. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat bagusan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merambat, rumput atau semak belukar. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Oke. Tadi ada komponen apa saja? Biotik dan abiotik. Kalau biotik itu yang apa? Yang terlihat seperti apa? Hewan, manusia, tumbuhan. Kalau abiotik itu komponen yang tidak terlihat. Contohnya seperti apa? Udara, cahaya matahari. Pintar. Komponen biotik terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup namanya dua ekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang berjenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi ganda. Oke, kalau individu hanya ikannya satu. Kalau jadi nemu ikan satu di sungai, wah ini mah ikan individu. Seperti itu ya. Kalau menemui beberapa ikan di sungai, berarti namanya ini populasi ikan. Sedangkan kalau komunitas itu ada binatangnya dan ada tumbuhannya, itu dinamakan komunitas. Paham? Sampai sini mengerti? Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan kuda untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya. Oke, Ibu ulang lagi. Kompetisi itu persaingan antar hewan, dua makhluk hidup. Contohnya singa yang memakan zebra. Menjadi mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan.
Contohnya interaksi bunga dan logam. Bunga untuk karena dibantu menyatukannya, sedangkan logam untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis pada itu semua adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari pohon, sebaliknya pohon mangga rugi karena makanan diambil benalu. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan atau dirugikan. Oke, ada 3 interaksi antar makhluk hidup. Yang pertama simbiosis mutualisme. Yang kedua simbiosis. Yang terakhir Simbiosis komensalisme. kalau simbiosis yang saling menguntungkan yang mana? Mutualisme. Cerdas. Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk rantai makanan. Kakak kasih contoh satu rantai makanan berikut ya. Rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen 2 atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen 3 atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan lain. Terakhir, sisa tumbuhan dari hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer seperti bakteri, cacing, atau jamur. Oke, Ibu ulang lagi supaya mengingatkan kalian. Jadi konsumen itu nggak hanya tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 ya, tapi ada nama lainnya. Yang pertama pasti dari produsen. Produsen dimakan konsumen tingkat 1 atau dinamakannya konsumen primer. Ingetin, konsumen tingkat 1 atau primer. Dimakan lagi konsumen tingkat 2 adalah sekunder. Ingetin, habis primer, sekunder. Terus ada apa lagi? Tersier. Dan yang ini terakhir puncak atau bisa disebut juga predator. Predator meninggal akan diurai sama decomposer. Pinter. Lanjut. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, atau omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kuda. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan belang. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging. Oke, Ibu tebak. Yang suka makan tumbuhan disebutnya? Yang suka makan daging? Yang makan semuanya? Bisa daging, bisa tumbuhan. Contohnya ayam dan monyet. Ekosistem bukan hanya hutan loh, ekosistem banyak sekali jenisnya. Ekosistem alami terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya hutan, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam dan sawah. Ekosistem juga dikelompokkan menjadi ekosistem darat. Ekosistem dibagi menjadi 2. Yang mana tadi? Alam dan buatan. Coba sebutkan ekosistem alam apa saja? Laut. Kalau buatan? Sawah. Good job. Ekosistem air. Ekosistem darat ada banyak contohnya. 1. Ekosistem hutan hujan tropis yang memiliki curah hujan tinggi dan lebat. Jenis hewan dan tumbuhan di hutan ini sangat beragam. 2. Ekosistem sabana, yaitu rumput yang diselimuti dengan pohon palem. 3. Ekosistem padang rumput, yaitu area rumput yang lurus dan selimuti dengan semak. 4. Ekosistem gunung atau padang pasir yang kering dan panas. 5. Ekosistem taiga yang biasanya tersusun dari satu jenis tumbuhan seperti cemara atau timus. 6. Ekosistem tundra yang dingin dan hanya bisa ditumbuhi oleh lumut. Ekosistem air juga banyak jenisnya. Ekosistem air tawar contohnya danau, kolam, dan sungai. Ekosistem air asin contohnya terumbu karang dan laut dalam. Ekosistem air payau adalah peralihan antara air tawar dan air asin. Contohnya ekosistem muara sungai dan gunung pantai. Keseimbangan ekosistem harus selalu dijaga. Keseimbangan ekosistem dapat tergabungkan bencana alam atau aktivitas manusia seperti Nah, gangguan pada ekosistem. Ada 2 faktor. Yang pertama faktor
bencana alam. Yang kedua faktor manusia. Tadi kita sudah bahas ya sebelum materi ini Ibu paparkan. Kalau bencana alam contohnya apa? Gunung meletus, ada gambarnya. Gempa bumi sama apa? Tsunami. Kalau gara-gara aktivitas manusia? Penebangan pohon, pemburuan hewan liar. Terus ini apa nih? Ada gambar apa nih? Pembuangan limbah. Dan perburuan ilegal dan pencemaran limbah. Nah, setelah kamu tahu tentang ekosistem, gimana ya biar jadi bijak? Ya, kamu bisa membantu dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem. Mudah kok, kita bisa mulai dengan membuang sampah pada tempatnya, mendaur sampah atau menanam pohon. Nah, ini yang harus kalian lakukan kalau melihat ekosistem di sekitar rumah kalian atau di desa kalian ini sudah tercemar. Contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kalau membuang sampah pada tempatnya bukan hanya di rumah saja ya, tapi di mana saja. Dilarang, sangat tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apalagi kita ada di daerah yang padat. Kalau membuang sampah sembarangan terus hujan, ke gotnya mampet, jadinya apa? Banjir. Berarti banjir gara-gara ulah siapa? Manusia. Mendaur ulang sampah. Mendaur ulang sampah itu kayak gimana ya maksudnya ya? Misalkan pakaian bekas bisa kita buat jadi kayak kemarin tuh yang dibuat batik sama anak adik kelas kalian. Nah, supaya lebih bagus lagi. Terus ada bekas kopi, sampah kopi, sampah bekas deterjen kalian bisa dijahit-jahit ya? Iya, jadi tas, jadi tikar, seperti itu. Terus menanam pohon kembali atau reboisasi. Masih bisa kan di rumahnya untuk ditanam? Kalau misalkan udah sempit Bu, nggak ada lahan lagi, bisa menggunakan apa? Pot. Jadi nggak ada alasan buat kita menggerakkan gerakan reboisasi. Kalau diminta memilih, kalian lebih suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai? Kemana? Siapa yang suka jalan-jalan ke pantai? Wah, banyak. Siapa yang suka jalan-jalan ke gunung? Kalau ke pantai enaknya kenapa apa? Berenang, main pasir. Kalau ke gunung? Udaranya sejuk, dingin, jadi nggak gerah ya. Terus apalagi pemandangannya indah. Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ingat kalau sedang jalan-jalan, jangan buang sampah sembarangan atau merusak tanaman di sana ya. Kalau mau latihan soal topik ekosistem, yuk kunjungi website. Oke, jadi kita maupun pergi kemana saja, kita harus tetap apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jaga lingkungan di mana kalian berada. Jangan cuek sama lingkungan kalian, karena lingkungan kalian adalah tempat tinggal kalian. Apakah kalian suka kalau lingkungan kalian kotor? Apa kalian nyaman kalau lingkungan kalian itu kotor? Tentu tidak. Jadi harus ada pergerakan dari kalian agar kalian cinta pada lingkungan sendiri. Oke, Ibu lanjutkan. Nih, apa yang akan terjadi jika salah satu, tadi kita belajar rantai makanan ya. Jika salah satu rantai makanan akan hilang. Siapa yang mau jawab? Apa yang akan terjadi jika rantai makanan salah satunya akan punah? Apa? Misalkan, apa Triaji? Ekosistem akan tidak seimbang. Kalau misalkan nih Ibu tanya lagi, kalau di sebuah perdesaan ada sawah, terus tikusnya musnah semuanya, apa yang akan terjadi? Angkat tangan. Apa yang akan terjadi kalau ekosistem di sawah tikusnya musnah? Apa, Natasha? Padi-padi akan bertambah. Iya, padi akan bertambah. Hewan-hewan yang lain berkurang. Hewan-hewan lain ikut kurang. Karena yang makan tikus tadi siapa aja ya? Musang, terus ular,
Musang. Yang makan tikus musang. Terus musang dimakan apa? Ular. Ular dimakan elang. Kalau misalkan tikusnya nggak ada, berarti yang lain juga ikut jadi musnah ya, karena nggak ada stok makanan ya. Memakan dan dimakan, rantai makanan. Hubungan makanan dan dimakan antar makhluk hidup dalam ekosistem agar mendapatkan energi. Kalian kalau makan dapat energi. Iya, sama seperti rantai makanan di sini. Rumput dimakan oleh kelinci, dimakan oleh elang, diuraikan oleh decomposer atau pengurai. Komponen makanan dibagi menjadi produsen. Produsen itu apa sih? Ayo silakan dibaca. Iya, makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Kalau konsumen iya, ada konsumen tingkat 1 atau tadi yang disebut apa? Konsumen tingkat 2, sekunder. Konsumen tingkat 3, tersier. Pintar, tepuk tangan. Terakhir ada pengurai. Pengurai adalah mengembalikan lagi nutrisi ke tanah seperti jamur, bakteri, dan cacing tanah. Elangnya mati, sang predator mati, digerogoti oleh pengurai. Dan pengurai ini fungsinya untuk apa? Mengembalikan nutrisi ke tanah. Transfer energi. Oke, energi berasal dari matahari. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk fotosintesis. Nih, transfer energi dari sinar matahari mentransfer ke produsen atau tumbuhan. Tumbuhan akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Dia sudah meninggal, akan diurai. Ekosistem yang harmoni. Oke, definisi ekosistem harmoni adalah ekosistem yang setiap komponennya maupun hewan, tumbuhan, dan lingkungan lainnya hidup dalam keseimbangan. Jadi ingat ya, ekosistem harmoni itu dalam keseimbangan. Jadi kalau tidak seimbang berarti tidak harmoni. Sama kayak di kelas kita ya. Di kelas kita kalau misalkan ada yang marah-marahan atau terpecah belah, jadi tidak harmonis. Mau menjaga keharmonisan kelas dan lingkungan? Mau, ayo kita jaga harmonisasi kelas dan ekosistem lingkungan kita hidup. Dampaknya apa sih kalau ekosistem tidak seimbang? Akan ada bencana alam, kebakaran hutan yang dari kegiatan manusia. Faktornya? Terus akibatnya apa? Iya, menurutnya menurunnya spesies tertentu. Contohnya tadi Natasha, kalau misalkan tikusnya menurun spesiesnya, apa yang akan terjadi? Spesies yang makan tikus pun berpengaruh atas penurunan spesies tikus. Nah, pentingnya menjaga ekosistem. Yang pertama, harus menanam pohon, mengurangi polusi, dan menghindari pemburuan liar. Oke, siapa yang mau main kuis? Saya. Siapa? Oke, main kuis. Saya tebak ya, main cepet-cepetan ya. Nah, apa yang terjadi di sumber makanan energi dalam apa yang terjadi apa yang menjadi sumber energi utama energi dalam ekosistem? Coba dari tadi Jaki dulu. Apa jawabannya? Matahari. Betul apa salah? Ya, betul. Tepuk tangan. Kasih wow. Tepuk wow. Kasih wow.
Pertanyaan selanjutnya, soal kedua. Makhluk yang membuat makanan sendiri disebut, Dinda? Produsen. Betul. Tepuk tangan, kasih uang lagi. Tepuk wow. Sekali lagi. Hewan yang memakan tumbuhan termasuk dalam kategori memakan tumbuhan adalah kategori apa, Bagas? Konsumen tingkat 1. Betul. Tepuk tangan lagi. Kita kasih wow yuk. Tepuk wow. Oke, cukup permainan games kita hari ini. Sekarang Ibu mau membagikan kelompok. Nah, pembagian kelompok ada di sisi Ibu sebelah kanan. Itu kelompok apa namanya? Kelompok kelinci, unyu-unyu kelompoknya. Kalau yang di tengah Ibu, nama kelompoknya apa? Dinosaurus, berarti garang-garang ya. Kalau di kelompok kiri Ibu ada kelompok apa? Apa? Harimau. Kalau kelinci berarti apa? Pemakan tumbuhan. Berarti dia disebutnya apa? Herbivora. Kalau pemakan daging? Karnivora. Oke, tugasnya akan Ibu jelaskan kepada kalian. Tapi sebelum itu, Ibu mau kalian tepuk fokus, biar fokus semuanya. Yuk, sekali lagi ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, perhatikan, fokus. Fokus semua, Ibu akan jelaskan. Kepada kelompok kelinci, Ibu akan menyuruh kalian atau menugaskan kalian itu membuat diorama ya. Jadi kalian nanti tugasnya di sini nanti akan ada gambar, Ibu bagikan kalian seperti ini. Nah, terus kalian hias nanti. Terus ada ekosistem yang harus kalian terapkan di sini, yaitu ekosistem sawah. Ibu akan kasih semua, nanti kalian yang mengerjakan, terus akan Ibu tanyakan nanti kalau sudah selesai. Oke? Untuk kelompok 2 atau kelompok dinosaurus, nah, kelompok dinosaurus akan Ibu bagikan LKPD, lembar kerja kalian itu berupa seperti ini, rantai makanan. Tugas kalian itu adalah menyusun kembali. Ini kan masih acak-acakan nih, nanti kalian susun sambil digambar ya, dengan bagus. Kalian kan gambarnya bagus-bagus, jadi Ibu minta tolong disusun dan digambar ulang sesuai susunan tersebut. Silakan dikerjakan satu orang. Oke? Kelompok 3, Ibu akan memberikan soal. Di sini ada gambarnya juga tentang ekosistem apa tadi ini? Ekosistem sungai. Dan ada pertanyaan di bawah sini. Kalian jawab dengan benar ya, berdiskusi ya anak-anak ya. Yuk, silakan dikerjakan. Nah, semua kelompok sudah dapat tugas? Sudah mendapatkan tugas semuanya? Sudah. Ibu akan kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya, bisa? Iya, silakan dikerjakan dengan seksama, bersama, dan saling gotong royong. Yuk, silakan. Ya, sesuai badannya sayang. Nanti ini ditempel ya. Iya, pinter. Nanti saat ditusuknya hati-hati ya. Iya sayang, apa? Apa anak pintar? Nama kelompok kalian dan tanggal sekarang. Ya.
Nama kelompok ya, kelompoknya harimau. Anggotanya ditulis juga, siapa aja, berurutan. Satu kertas aja ya. Ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya ya, angkat tangan ya ke Ibu Guru ya. Boleh dihias. Kalau waktunya memungkinkan. Ibu boleh minta tolong itu jarumnya biar langsung. Oh ini. Tapi ini supaya sawahnya ya, ini jadi bawahnya. Apa mau ini yang begini? Biar lebih, ini di atas. Ibu bantuin ya supaya cepet ya. Ih, pintar. Terus ditempel. Bukan badannya? Enggak, jangan badannya. Nanti begini aja nggak apa-apa. Oke? Aman ya? Bisa semuanya? Bisa. Bikin secantik mungkin. Ini dua. Apa sayang? Satu aja nggak apa-apa. Ya, apa sayang? Nggak usah, itu udah indah. Yang lain aja. Misalkan cara menempelkannya ini double tip dulu, baru ntar tangkainya. Gitu sih emang bisanya. Jadi nggak apa-apa, nanti kan kita kebalik. Nggak apa-apa udah. Ambil. Wah. Nah, cakep. Sip, nggak apa-apa nengok-nengok. Bagus, Bagas. Bagas gambar apa Bagas? Gambar. Bagas kan pinter gambarnya ya, jago. Nanti yang kedua Bagas yang menggambar, gitu ya, ganti-gantian. Ada yang sulit? Kelasnya jangan sampai lupa ditulis juga. Argumen yang ketiga atau predator. Pengurai atau komposer. Ada kesulitan? Gampang pertanyaannya? Gampang, alhamdulillah. Bagas bisa gambarnya, Bagas coba gambar. Bagas, gantian. Pohonnya nanti kanan kiri biar bagus ya. Nanti yang megang siapa ini? Tegakin megangnya. Kurang nggak tusukannya? Kalau kurang nanti ibu berikan lagi.
Ini ya kalau kurang ya. Betul. Yalang belakang, pertama apa dulu? Ya, mungkin kecil-kecil. Nanti kamu tusuk aja ya, biar dia nempel. Pertanyaannya semua bisa dijawab. Sebutkan contoh produsen dari ekosistem pada gambar. Sebutkan contoh produsen dari ekosistem. Good job. Bisa jawabnya. Kelompok 2 gambarnya bagus-bagus ya. Keren, sama semua kayak hasilnya. Ada kesulitan? Bagas, ada kesulitan nggak? Gampang ya gambar ya? Keahlian kamu menggambar memang. Kalau Meli ada kesulitan nggak, Meli? Nanti yang presentasi siapa di kelompok sini? Jaki sama Bagas. Itu rumput-rumputnya di depan. Depan sini ada, ntar di sini pohon-pohon. Kayak marmut ya. Wih, guntingnya bagus ya, ahli. Bagus-bagus, rapi-rapi guntingnya, apalagi Robit. Rapi banget Robit kalau ngegunting nih. Yang tebak-tebakan boleh, diskusi lagi boleh, biar hafal jawabannya apa. Coba ibu ya. Ini ikan apa sih? Ikan lele apa ikan sapu-sapu? Ikan lele ya? Ini air tawar ya? Oh iya, ini air tawar.
Udah langsung tempelin aja, Abang. Langsung tempelin aja. Kalau yang udah dipotong, tempelin. Sini. Sama atas ini juga. Iya, begitu juga. Pohonnya kanan kiri, mana pohonnya satu lagi? Sama Nah, itu lagi double cake. Ini double banget. Layu ya pohonnya. Ah, yuk langsung tempel boleh. Ya, satu lagi rumputnya ini. Ini gini aja deh. Nah, gini aja ya. Ini aja. Double tipnya ada yang gedean lagi nggak? Iya boleh, itu pakai itu biar lebih gede. Nah, pohon lagi sini tempel. Tuh, tadi aja miring ibu nempel. Nah, ya. Yang lain tusuk-tusukin aja nggak apa-apa. Satu lembar ini, lembar semuanya. Ini aja. Satu. Ya, boleh didiskusikan lagi. Nanti yang presentasi siapa? Oke, Triaji sama Gibran. Yuk, mana yang pohon? Dah, jangan banyak-banyak. Di sini aja, taruh pinggir-pinggir aja. Yuk. Udah, jangan banyak-banyak, nanti nggak bisa diubah-ubah lagi. Sip. Bagus. Nah, good job. Lagi yang sebelah sana. Nah, ini tempel-tempelin. Nanti yang presentasi siapa? Dinda sama Natasha. Ini pakai apa? Ini gini aja nggak apa-apa. Nah, ini tadi taruh sini ya. Ini double tipin. Tolong sah, ada apa yuk? Bikin runtuh. Yang sini aja nih buat nanti dimakan oleh ini kak. Terus dimakan ular kecil. Lang? Sip. Bagus. Yuk, udah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semuanya ya. Ibu mau dari kelompok 3. Yuk presentasi. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Kami dari kelompok harimau akan mempresentasikan hasil tugas kami. Ya, bacakan. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, serta lingkungan fisik mereka. 2. Sebutkan komponen-komponen ekosistem yang ada pada gambar di atas. Komponen biotik, produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, atau predator, pengurai atau dekomposer. Nomor 3. Sebutkan contoh produsen dari ekosistem darat pada gambar di atas. Tumbuhan, padi, dan rumput. 4. Sebutkan contoh konsumen dari ekosistem perairan pada gambar di atas. Ikan lele dan ikan-ikan kecil lainnya. 5. Sebutkan 3 contoh ekosistem di sekitar tempat tinggal kalian. Ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem sawah. Oke, tepuk tangan buat kelompok harimau. Kasih wow yuk, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, ya tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Yuk, kelompok selanjutnya. Ayo, Jaki. Ya, come on. Siapa yang pembukaan? Ya. Pembukaan sini. Ya, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok dinosaurus akan mempresentasikan hasil tugas Kami. Yang pertama itu ada rantai makanan ya. Iya. Rantai makanan apa saja yang pertama? Yang pertama apa? Yang pertama padi. Ya, padi, gambar padi. Yang kedua? Belalang. Belalang dimakan? Dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan? Elang. Iya, yang kedua? Ada apa? Wortel. Wortel. Bagas, yang kedua. Ada apa, Bagas? Wortel dimakan? Kelinci. Terus kelinci dimakan? Rubah. Rusa. Tuh rubah dimakan? Harimau. Apa itu? Singa. Oh iya, gambarnya bagus. Yang ketiga ada apa? Itu padi. Ya, padi. Padi dimakan? Tikus dimakan? Ular dimakan? Elang. Oke, pintar dan gambarnya bagus. Tepuk tangan. Boleh dikasih wow lagi yang lebih semangat? Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, silakan ditutup. Dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Kelompok terakhir membuat diorama. Yang pegang siapa? Hati-hati. Yang buka? Ya, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok kelinci akan mempresentasikan hasil tugas kami. Ya, itu ada ekosistem apa? Ekosistem sawah. Ekosistem sawah. Boleh disebutkan rantai makanannya apa saja? Rumput dimakan kelinci dimakan ular, dan Itu tikus apa kelinci? tikus. Dari ulang aja, dari mulai produsennya. Rumput dimakan tikus dimakan ular dimakan elang. Ulang. Oke, tepuk tangan. Kasih wow lagi yuk. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Tunjuk.
Yuk. Wah, tutup dulu. Ayo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai semua kerja kelompok hari ini. Sekarang Ibu akan memberitahukan kalian kalau tadi kelompok 1 membuat apa? Diorama tentang ekosistem apa? Sawah. Jika elangnya punah, apa yang akan terjadi? Semua hewan, ular, tikus, dan padinya akan bertambah. Karena kebalikannya, jika rumputnya habis atau gagal panen, apa yang akan terjadi? Semua hewan populasinya akan semakin sedikit. Mana ada yang punah ya? Nah, kelompok 2 pun tadi gambarnya bagus-bagus. Kelompok 3 pun penjelasannya tadi bagus-bagus semua. Ada yang mau bertanya tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham semuanya? Oke, Ibu akan mengasihkan kalian tepuk lagi supaya kalian itu lebih semangat. Tepuk motor. Yuk, ayo berdiri semuanya. Biar badannya rileks lagi. Ya, tepuk motor. Nyeng, nyeng. Nyeng, nyeng. Nyeng. Sekali lagi, tepuk motor. Nyeng, nyeng. Nyeng, nyeng. Nyeng. Nah, Ibu akan mengasih soal individu atau soal evaluasi pada kalian. Nanti dikerjakan ya. Silakan dikerjakan dari 1 sampai 10. Soal evaluasi. Yuk. Dijawab. Yuk, dikerjakan soal evaluasi individu kalian. Dicoret, dijawab. Udah? Oh, iya. Robit, Patan. Udah dijawab? Belum lebar, Bu. Kamu jawabin benar. Ini boleh ditaruh pinggir dulu. Ayo lanjut lagi kerjakan. Mengapa tujuan sangat penting dalam hidup? Pak, ada pertanyaan? Ya. Nah, benar Pak. Bagaimana cara menjaga keseimbangan. Nah, oke.
Sekarang kita koreksi sama-sama ya. Nanti benar atau salahnya silakan dicentang saja ya. Oke, nomor 1. Ekosistem adalah jawabannya yang apa? B. Hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Betul. Nomor 2. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut apa? Produsen. Yang ketiga, contoh rantai makanan yang benar yang mana? Yang B. Tumbuhan, belalang, katak, dan ular. Nomor 4. Peran atau pengurai dalam ekosistem yang mana? Yang C. Mengubah sisa-sisa makhluk hidup menjadi zat hara. Yang kelima, jika populasi serangga di suatu ekosistem menurun drastis, maka yang akan terjadi adalah yang apa? Yang akan terjadi yang apa? Yang C apa A? Yang A, populasi tumbuhan akan meningkat. Nomor 6, apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam rantai makanan hilang? Apa yang akan terjadi? Jawabannya yang C, ekosistem akan terganggu keseimbangannya. Yang ketujuh, mengapa tumbuhan sangat penting dalam sebuah ekosistem? Sebagai produsen makanan. Yang kedelapan, contoh kegiatan manusia yang dapat merusak ekosistem adalah yang mana? Membuang sampah sembarangan. 9, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Iya, kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. 10, bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem? Melindungi hewan dan tumbuhan. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ibu akan mengasih juga lembar refleksi, dijawab dengan cepat. Oke, lembar refleksi kalian. Yuk dijawab. Apa jawabannya? Belajar lebih giat lagi. Masih yang cepat nulisnya. Anak-anak sambil kalian menjawab lembar refleksi atau lembar diri kalian, coba senang gak hari ini pembelajaran hari ini? Senang apa tidak belajar hari ini? Seru nggak? Seru nggak? Nah, jadi kalian sudah mencapai belum tujuan pembelajaran hari ini? Terus ada nggak yang harus kita perbarui lagi atau tambahkan lagi? Apa, Jaki? Apa? Nambahin apa? Games ya? Oh iya, games ya. Nanti ibu tambahin lagi gamesnya lebih banyak lagi. Tadi ada kuis, tapi gamesnya belum ya. Oke, besok. Makasih ya Jaki ya. Besok gamesnya ibu akan tambahin lagi biar lebih seru. Nah, anak-anak, sudah semuanya mengerjakan refleksi? Sudah. Sekarang ibu akan memberikan tugas rumah. Tugas di rumah. Nanti kalian kerjakan tugas ini di rumah ya. Boleh bekerja kelompok. Boleh kerja kelompok, boleh mengerjakan sendiri nanti di rumah. Kerjasama ya, bukan mencontek ya. Nah, ibu ambil kertas refleksinya. Ibu berikan kertas untuk kalian mengerjakan soal. Di rumah. Di rumah ya. Di rumah. Oke. Udah ya? Udah? Refleksinya?
Oke. Nah, sekarang Ibu mau satu anak yang membacakan hasil refleksi atau lembar refleksi. Mau siapa? Natasha. Oke, baik. Yuk, Natasha baca. Dari nomor 1. Ya. Yang keras bacanya, yuk. Dari soal Iya. Bagian mana dari materi yang kalian rasa paling sulit? Tidak ada. Apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Belajar tambahan di rumah dengan sungguh-sungguh. Apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi ini? Iya, ada. Kepada siapa kalian ada meminta bantuan untuk memahami materi ini? Orang tua dan guru. Jika kalian diminta memberikan bintang dari 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan pada usaha kalian yang lakukan untuk memahami materi ini? 5 bintang. Tepuk tangan buat kalian semua. Hebat hari ini. Terima kasih. Nah, besok kita akan belajar lagi IPAS dengan materi magnet. Nah, kalian boleh cari tahu dulu, boleh searching dulu apa sih magnet. Nah, sekarang udah pada jago ya main handphonenya ya. Iya, udah bisa mencari ya, udah bisa men-searching ya, apa itu magnet. Jadi, Ibu saat memberikan materi, kalian sudah paham dan tinggal melanjutkan saja. Oke, Ibu akhiri. Sebelum Ibu akhiri, Ibu minta Jaki untuk kalian bereskan dulu. Jaki maju ke depan untuk memimpin doa. Yuk, dirapikan semua peralatannya. Kita akan pulang. Besok aja ya. Ini, ayo dirapikan dulu. Dipakai tasnya. Nanti aja di bawah nanti ya. Yuk. Ayo. Mari teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Bismillah. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening students. See you too. Sampai jumpa kembali. Sebelum kalian pulang, ambil sampah yang ada di kolong atau di kanan kiri kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Jaki.